Kalau ikan itu busuk kepalanya berarti badan semuanya busuk. Iya kan? Kalau kepalanya nggak busuk, belum tentu badannya busuk. Oh, Nah, kepalanya tidak busuk belum tentu badannya busuk. iya belum tentu. Tapi kalau kepalanya busuk, otomatis busuk. badannya semua busuk. Sehingga sesuatu itu harus berangkat dari kepala. Komitmen kepala sekolah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya. Selamat pagi, siang, atau malam buat teman-teman yang nonton di rumah. Kembali lagi dalam podcast A to Z, Always Want to Know bersama dengan saya, host Dwi Agustini. Ya, alhamdulillah setelah sekian purnama, akhirnya kita kembali tag video syuting lagi untuk podcast kita. Episode kita namakan saja ini episode comeback ya, setelah ya karena berbagai macam kesibukan dan juga kita ada persiapan untuk generasi berikutnya untuk Eskul Podcast di SMPTI NWDI Wanasaba ini. Dan juga alhamdulillah kita sekarang sudah punya studio baru. Yeay. Alhamdulillah kita diberikan studio ruangan oleh sekolah. Sudah tidak menumpang lagi di kantor seperti dulu. Sekarang studionya sudah ya lumayan lebih baik lah ya dari dulu. Kalau dulu polosan, sekarang sudah ada ya teren iya gitu. Dan ya di episode comeback kita kali ini tentunya saya tidak sendirian ya, tapi kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa kali ini, yang akan kita tanya-tanya seputar Yayasan Tarbiyatul Islam NWDI Wanasaba tercinta ini, terutama di bidang pendidikan. Dan kita sambut saja bintang tamu kita dengan tepuk tangan yang meriah, Bapak Lalu Muhammad Hidir MPD. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Sehat tentunya ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya akhir-akhir ini Pak? Ya banyak kesibukan itu, termasuk sering datang ke yayasan. Oh iya, iya. Kebetulan, oh iya, ini enaknya kita panggil Bapak atau Mami ini? Ya terserah lah, mana maunya. Aduh, gimana ini? Kita panggil Bapak, boleh ya Pak ya? Boleh. Supaya nanti, iya. Mungkin ada yang tidak tahu kalau kita panggil sebutan Mami mungkin. Ya. Tapi biasanya juga dipanggil Mami ya. Ya. Oke. Kita sepakat berarti kita panggil Bapak. Ya. Iya. Oke, Pak. Bukan kebetulan sih, memang Bapak ini sebutannya pensiunan dari dinas dan Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menaungi SMA dan SMK, betul SMA Pak? Saja. SMA saja? Oh, dan kebetulan kepala bidangnya ya Pak ya? Luar biasa. Dan yayasan pun merupakan ketua bidang pendidikan. Memang tidak pernah lepas dari kata pendidikan ya Pak ya? Oh iya. Nah, luar biasa. Kalau begitu Pak, kalau Bapak sendiri memaknai kata pendidikan itu seperti apa Pak? Ya, kalau saya memaknai pendidikan itu sebenarnya perubahan. Perubahan itu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi dari misalnya tidak baik menjadi baik, arahnya positif. Nah itu pendidikan, sehingga pendidikan itu sebenarnya tidak bisa diputus. Selama manusia itu hidup, selama itu dia berpendidikan. Hanya kita istilahkan, bedakan itu pendidikan formal dan non formal kan gitu. Iya. Kalau non formal itu sampai meninggal. Ya, karena ada perubahan-perubahan yang terjadi di
sekitaran manusia yang hidup itu. Nah, itu sehingga kalau orang mengatakan saya sudah tidak berbicara masalah pendidikan, itu nol besar itu. Luar biasa, memangnya pendidikan ini memang sesuatu yang tidak pernah terputus ya dari Iya. kehidupan kita. Sekecil apapun itu kalau Ada perubahan, ya berarti kita kita sudah melakukan pendidikan yang itu lebih sendiri. baik. Luar biasa. Dan apa ya, di yayasan ini sendiri kan Bapak sebagai ketua bidang pendidikan. Iya. Kalau Bapak sebagai ketua pendidikan ini tuh sebenarnya apa ya, program-program dari bidang pendidikan itu seperti apa itu Pak? Boleh mungkin diceritakan sedikit? Kaitannya dengan program bidang pendidikan di yayasan kita, Yayasan Tarbiyatul Islam NWD Wanasaba, pada dasarnya programnya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dari kurang menjadi lebih. Contoh, misalnya di lembaga formal, kita inginkan yang dari kurang disiplin menjadi disiplin. Dari kurang administrasinya, lengkap administrasinya. Dari tanggung jawabnya masih kurang menjadi tanggung jawab lebih baik. Nah, program itulah yang kita lakukan sehingga kami di bidang pendidikan itu bersama staf-staf di bidang pendidikan itu sangat getol. Bukan keinginan kami itu memaksa guru, enggak. Tetapi bagaimana Bapak Ibu guru itu maksimal melakukan proses pembelajaran di lembaganya masing-masing. Kalau kita sudah maksimal, pasti ada hasil kan? Iya kan? Hasilnya itu jauh lebih baik. Saya tidak senang atau tidak setuju kalau ada guru, ada kepala sekolah yang mengatakan, itu kan nasib anak, tidak setuju saya. Walaupun memang ada kadang-kadang nasib anak yang biasanya mungkin di sekolah dia males, dia ini tahu-tahu jadi orang berguna di masyarakat, ada itu. Ya, tetapi kan proses pendidikan mengubah perilaku orang yang lebih baik. Ya, itu susah itu sekali. Kan? Iya, Masya Allah sekali. Karena kita mengubah perilaku, ya seharusnya kontinu, terus-menerus, tidak bisa diputus. Itu sebabnya kami di bidang pendidikan itu selalu ingin mencontoh lembaga yang lebih baik, mencontoh lembaga yang lebih maju, kan itu. Sehingga itu bisa dilihat, bisa dibandingkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu guru maupun bapak-bapak, ibu-ibu kepala sekolah. Nah, arah pendidikan kita kemana? Gitu. Seperti itu, perubahan yang lebih baik itu kan untuk menuju ke NWDI yang iman dan abadah itu. Nah, itu menurut Bapak TGB itu kan. Nah, seperti itu ya. Selalu tentang perubahan yang positif berarti ya. Selalu mengarah yang positif. Kalau itu harapan. mengarah negatif ya enggak pendidikan. Yang positif yang larinya ke pendidikan. Iya. Memang luar biasa bidang pendidikan itu, kerasa sekali setelah ya rasanya kalau bisa kita bilang aktif kembali gitu mungkin Pak ya. Mohon maaf itu kalau menurut pandangan saya gitu, rasanya seperti aktif kembali. Akhirnya kita juga di lembaga ini merasa ada perubahan lah gitu. Alhamdulillah. Walaupun ya ada saja ya Pak ya. Kalau sekarang mungkin rasanya juga seperti agak-agak longgar rasanya ini. Ya pada dasarnya begini.
kan namanya perubahan perilaku itu kadang-kadang ada pada waktu tertentu ada ketatnya, ada longgarnya, tidak mungkin dia ketat terus, Tetap terus. tidak mungkin dia longgar terus. Sama dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan prestasi murid. Kadang-kadang Prestasi murid. kita ketat, kadang-kadang kita longgar. Nah, kadang-kadang juga ada titik kulminasi. Sejauh itu kok tidak ada hasil saya, kadang-kadang kita mengatakan itu, buat apa saya lakukan itu. Nah, kalau saya kembali ya ke diri saya sendiri. Bahwa mengubah perilaku diri sendiri itu jauh lebih sulit daripada mengubah perilaku orang lain. Orang lain, iya. Kan gitu. Nah, sehingga saya berusaha. Saya mohon maaf. Boleh ditanya teman-teman saya pada waktu saya jadi guru. Selama saya jadi guru 12 tahun, guru yang punya NIP maksud saya ya. Ya guru PNS 12 tahun saya jadi guru, itu rasanya belum pernah saya terlambat. Untuk ke sekolah dan maupun untuk masuk kelas. Kecuali saya dalam kondisi kegiatan-kegiatan misalnya penataran, pelatihan, baru itu saya tidak masuk. Kalau tidak begitu ya kapan lagi kita mau memberikan contoh kepada murid kita dari segi disiplin. Kan gitu. Nah, seperti itu. Apalagi pada waktu jadi kepala sekolah. Saya kepala SMA Suela. SMA 1 Suela. Saya tinggal di Pancor. Jam 6 sudah saya di sekolah. Oh, Setiap hari. luar biasa. Guru-guru saya masih belum mandi yang dari Suela, saya sudah di Suela. Sudah di Suela. Gitu. Masya Allah. Nah, ya. setiap datang guru saya senyum, saya salam. Lama-lama dan pagi juga dia datang kan. Masa kita kalah dengan kepala sekolah yang rumahnya jauh gitu kan. Kok datangnya dia aja pagian datang daripada kita yang dekat. Ya lama-lama guru itu disiplin. Lama-lama anak itu disiplin. Nah sehingga boleh saya usulkan kalau misalnya kaitannya dengan anak, dengan guru di sini, boleh punya awik-awik. Tetapi jangan bertentangan dengan awik-awik atau peraturan atau tata tertib yayasan. Saya pernah buat di Suela itu. Pada waktu tahun pertama sampai tahun kedua itu, saya tidak mampu nembok keliling halaman sekolah. Coba dibayangkan, nggak mampu nembok berarti anak itu kalau tidak ada gurunya keliaran dia kan, keluar sekolah. Tapi saya punya awik-awik. Bagi anak yang pakai seragam SMA, keluar dari halaman sekolah, boleh ditangkap oleh polisi maupun oleh tentara atau Pol PP di Kecamatan Suela itu. Sehingga anak-anak itu tidak berani keluar. Karena kalau keluar nanti ditangkap, diserahkan ke sekolah. Oh, berarti memang dekat dengan apa ya sebutannya, polisi, Satpol PP, segala macam itu. Bukan dekat kantornya, enggak. Memang kita harus melakukan koordinasi dengan semua pihak dalam rangka memajukan sekolah. Ya itu fungsi kepala sekolah. Itu kan jangan kita mengatakan saya punya kewenangan tidak mau kerjasama ya tidak bisa. Gitu kan. Oleh karena itu saya punya surat kerjasama, istilah sekarang kan PKS ya, perjanjian kerjasama antara pihak camat, sektor maupun babinsa yang ada di Kecamatan Suela. Oh, bisa ada seperti itu. Bisa kita lakukan koleksi, kenapa tidak? Baru tahu. Tahun 2005 saya lakukan itu. 2005. Iya. Sekali. Udah 12 tahun lama. yang lalu. Ya karena Iya. iya. 12.
Karena saya jadi kepala SMA Sudah itu 2004. 2006 saya pindah jadi kepala SMA Labuan Haji. Sudah memang Gitu. melanglang buana, Pak. Nah, iya. Kesana kemari. Nah Luar seperti biasa. itu. Ya. Berarti kuncinya memang harus disiplin. Kuncinya disiplin pertama. Tetapi disiplin itu bukan arti keras. Ya, Istiqomah gitu. disiplin itu biar lemah lembut tetapi tetap kita jalankan apa yang menjadi kesepakatan kita, itu namanya disiplin. Bukan arti anak terlambat kita pukul disiplin, enggak. Makanya saya tidak kurang setuju, bukan tidak setuju, saya kurang setuju kalau mengatakan memukul anak dalam rangka mendisiplinkan anak. Saya tidak setuju. Saya Hukuman tidak fisik. memukul pun bisa anak disiplin. Jadi berarti memang harus dari kitanya dulu, baru ke Ya, anak-anak itu. ya seperti Mulai dari pandangan anak-anak terhadap kita, kemudian kita sampaikan seperti ya, itu. seperti katanya orang kan, kalau ikan itu busuk kepalanya berarti badan semuanya busuk. Iya kan? Kalau kepalanya nggak busuk, belum tentu badannya busuk. Oh, Nah, kepalanya tidak busuk, belum tentu badannya busuk. iya belum tentu. Tapi kalau kepalanya busuk, otomatis Busuk. badannya semua busuk. Sehingga sesuatu itu harus berangkat dari kepala. Komitmen kepala sekolah itu apa? Terhadap guru, terhadap siswa atau murid. Kemudian apa yang dilakukan oleh kepala sekolah? Contoh, kalau kepala sekolah meminta anak itu atau bapak ibu guru itu tepat waktu ngajar, tepat waktu sekolah, ya kepala sekolah juga harus tepat waktu datang. Jangan setiap hari tidak tepat waktu. Nanti dibaca oleh bapak ibu guru. Dia aja tidak pernah tepat waktu kok. Kok nyuruh-nyuruh kita tepat waktu. Nah, seperti itu. Ya. Tetapi kalau kepala sekolah sudah tepat waktu, baru senyum aja kepala sekolah, bapak ibu guru, saya minta kita ya tepat waktu. Jangan terlalu sering diomongkan tentang itu. Malu guru itu. Nah, Pak Ibu Guru. gitu ya, seperti itu. Sehingga awal-awalnya saya itu seperti waktu kita nyambut anak. Kepala sekolah di depan. Ya. Kalau kepala sekolah tujuannya bukan nyambut anak sebenarnya. Kepala sekolah itu tujuannya lihat gurunya hadir apa enggak. Kan gitu. Siapa yang terlambat kan tahu kita. Nah, misalnya jam 7 sampai jam 7.30 Nyambut anak. nyambut guru juga. Nyambut guru, oh iya. Kepala sekolahnya nyambut Kepala guru. sekolah. Iya kan? Guru saya sudah berapa datang sampai jam 7.30. Oh iya, bisa dihitung. Bisa dihitung kan? Ya juga ya. Wow. Nah, itu dalam rangka dia datang ke sekolah. Masuk kelas lagi. Nggak perlu lihat jadwal, sengaja keliling jalan aja di luar, di teras-teras itu kan. Atau keluar dari ruang kepala sekolahnya, lihat arah ke barat, bahasa sininya, di atas lihat arah ke barat. Kalau nggak ada yang ribut anak-anak, berarti sudah gurunya masuk di semua. dalam. Kepala sekolah aman. Oh sudah, guru saya masuk semua. Tapi keluar juga harus disiplin. Jangan tidak disiplin karena tadi misalnya terlambat masuk, jam teman diambil lagi. Itu nggak benar juga seperti itu. Iya. Luar biasa ya. Semangat Bapak Ibu Kepala Sekolah. Dan Bapak Ibu Guru, ayo tepat waktu. Semangat tepat waktunya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk tepat waktu. Ya Ya seperti termasuk itu. lah
Pak Bendahara yayasan itu selalu ngurut dada. Ngurut dada, wah. Iya. Kenapa ngurut dada? Kok banyak sekali guru ini tidak tepat waktu datang. Mungkin ini nih, mungkin ini Pak, tepat waktu di jamnya mengajar mungkin. Itu gimana pandangan Bapak itu Tepat begitu? waktu sekolah, tepat waktu jam mengajar. Iya, Karena sering saya katakan kepada Bapak Ibu guru termasuk di yayasan kita, tipe-tipe guru itu macam-macam. Ada tipe guru A itu tepat masuk sekolah, tepat ngajar. iya, Ada tipe guru tepat sekolah, tidak tepat ngajar. iya. Karena kadang-kadang bercerita aja di ruang guru kan, jamnya ada, nggak dia tahu. Nggak dia Iya, tahu habis. Ada itu. Ada yang tidak tepat ngajar, tidak tepat sekolah. Sekolahnya. Ada yang tidak tepat sekolah, tidak tepat ngajar, dan juga banyak yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Aduh. Apalagi sekarang semua guru itu boleh kita katakan hampir sudah sertifikasi. Alhamdulillah. Sertifikasi itu kan sudah dibiayai oleh negara kita. Iya. Dan saya sering katakan kalau guru yang sudah sertifikasi, saya anggap itu sudah setengah PNS. Ya, kenapa setengah PNS? Ya, karena sudah diberikan setengah Tunjangan. haknya oleh negara. Oh iya, haknya. Oh itu baru setengah. Di ini. setengah sertifikasi itu kan satu gaji pokok. Satu bulan itu. Guru yayasan boleh dikatakan kalau dinas, kalau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sekarang 2 juta kan. Iya. Gitu. Dirata-ratakan. Kenapa 2 juta? Karena sulit menentukan berapa gaji pokok guru yayasan. Termasuk kita di sini kan tidak ada gaji pokoknya. Oh iya. Tidak ada Jam. kan? Per jam. Oke, jam. Jamnya beda-beda. Iya, beda. Nah, misalnya jamnya 10 kali 20, 10 kali iya. 200 ya. Iya. Masa 200 dikasih oleh negara nanti? Mungkin nanti dari yayasan yang memberikan gaji pokok. Ya yayasan mengeluarkan gaji pokok. Maksudnya Oke. yang belum sertifikasi gitu. Yang sudah sertifikasi ya biarkan lanjutkan gitu. Ya, itu yang jadi masalah. Kalau yayasan mengeluarkan gaji pokok, kasihan SK-nya nanti sebelum sertifikasi dibuatkan SK kan. SK Iya, itu SK yang yayasan. dikirim ke pusat. Iya. Kalau SK-nya 200.000 gaji pokok, kan dibayar 200.000 oleh negara nanti. Oh berarti negara melihat SK yayasan. Tanpa Iya. gaji pokok berarti Ya, itu dilihat. makanya dirata-ratakan yayasan, guru yayasan dimanapun dia, itu dikasih, dianggap layaklah 2 juta itu untuk guru yang sertifikasi. Seperti itu. Seperti Pak. itu. Oh, baru tahu itu. Iya memang tahu. seperti itu. Kalau guru negeri sesuai dengan gaji pokoknya. Jika waktu saya gaji pokok saya 6.800.000, ya 1 bulannya dikali 2 sudah itu nanti. Setelah menjadi PNS. Sebenarnya waktu jadi PNS kan Waktu jadi PNS 6. kan setiap golongan kan Oh. ada gaji iya, pokoknya berbeda-beda. Iya. Nah, saya waktu masih jadi pengawas, golongan saya sudah 4C. Dengan gaji pokok 6.800.000 lah. Betul kan. Sehingga 1 bulan itu saya bisa nerima gaji 12 juta. Wow. Ya, kalau PNS. Karena sudah ada standar kita dibayar. Ya. Guru sertifikasi itu dibayar tiap bulannya sama dengan gaji pokoknya. Itu punya aturan.
gaji pokok. Iya. Nah, di sekolah swasta, di guru-guru yayasan, termasuk guru honor daerah, Iya. Honda, yang di sekolah negeri, gaji pokoknya kan 500 sekolah negeri itu. Iya. Nah, sekarang apa 500 dikasih deh kalau sertifikasi? Enggak juga, 2 juta dia dikasih. Terima kasih. Kasih, Pak. 2 juta juga guru, misalnya guru SMA Negeri 1 Wanasaba, 2 juta juga dikasih. Sama kita dengan guru-guru yang di sekolah swasta. Oh, berarti guru yang honorer di negeri itu kalau sudah sertifikasi honorernya bukan cepat, tetap dibayar begitu. Kalau honornya tergantung kebijakan sekolahnya. Oh, dari bos berarti Honor juga. itu tergantung kebijakan sekolah. Kalau kebijakan sekolah misalnya mampu membayar honor guru, baik yang sertifikasi maupun yang belum sertifikasi, silakan bayar. Kalau tidak mampu jangan tuntut. Kalau dituntut sekolah nanti dikeluarkan kan sertifikasinya juga hilang kan. Iya. Kalau dikeluarkan atau dikurangi jamnya saja kan. Iya, bermasalah. Iya. Itu selalu menjadi beban kita sebagai operator itu untuk guru-guru sertifikasi. Artinya ya jangan terlalu mempersoalkan di mana tempat kerja. Kecuali sudah keterlaluan. Iya. Kalau keterlaluan baru persoalkan, tapi itu salurannya ke yayasan. Jangan salurannya demo atau tidak mau ngajar, ngambek, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Oh, berarti nanti kalau Bapak Ibu guru ngambek nanti bisa langsung ke yayasan nanti gitu. Jangan ngambeknya ke yayasan. Iya, Komunikasikan ke yayasan. Iya, Kalau dia maksudnya untuk berkomunikasinya. Kalau dia gitu. ngambek, berarti sertifikasinya tidak akan dibayar karena tidak ngajar. Iya, maksudnya begitu. Kalau ada ya salah paham dengan sekolah lah gitu Iya. bisa ke yayasan. Kalau Untuk tidak bisa diselesaikan di sekolah. Ya, sebagai penengah berarti Iya. yayasan gitu. Ilmu baru ya, baru Iya. tahu. Ya, Sebagai operator jujur sangat apa ya? Tidak begitu paham soal tentang Yayasan. pendidikan. Iya, yayasan Yayasan kita Pendidikan, itu kan terdiri dari 4 bidang. 4 bidang 1 bidang pendidikan, pendidikan, 2 bidang dakwah, dakwah, 3 bidang sosial, sosial, 4 bidang ekonomi. ekonomi kreatif. Oh, ekonomi kreatif. Nah, jadi kayak orang korban kemarin itu tanggung jawab bidang sosial, Sosial. bukan bidang pendidikan. Tapi saya melihat kurang, saya katakan salah kaprah. Kok orang yang pengurus bidang sosial tidak menjadi panitia? Kenapa kepala-kepala sekolah jadi panitia yang bidang pendidikan? Oh iya, padahal Bapak Iya kan? Kok rata-rata bidang pendidikan? Saya lihat rata-rata bidang pendidikan yang menjadi panitia. Iya kan? Bapak di rumah bidang sosial tapi enggak jadi panitia, Iya, cuman jadi Pak. bintang tamu. Makanya itu agak Cuman jadi bintang tamu. Bapak di seharusnya rumah. dia kan. Karena ketua penanggung jawabnya itu kan ketua bidang sosial, bukan saya. Saya hanya diundang nyaksikan kan. Bintang tamu. Bintang tamu. Nah, jadi seperti itu. Sama dengan yang dakwah. Dakwah itu ya silakan. Yang berdakwah itu orang-orang yang seksi dakwah. Tidak. Gitu. Kegiatan pengajian hari Minggu lah. Ya, gitu. yang Salah hari satu. Minggu, tetapi tetap kerjasama dengan bidang pendidikan. Pendidikan. Ayo, Bapak Ibu guru rajin-rajin mengaji. Nah, gitu. Sehingga harapan saya semua guru itu jangan ada alasan untuk tidak ngaji. Kalau di kota kan kita bayar orang mengajar kita. Iya. Betul. Nah, kalau ini kan Berbayar. gratis kita kan. Iya. Nah,
Gratis. Jadi ya kita gratis, kita dapat ilmu. Dapat ilmu lagi. Gitu kan. Jadi seperti itu ya. Luar biasa. Ngomong-ngomong soal yayasan. Ya. Kalau apa dulu aja? waktu kecil itu asik. Dulu kan namanya YPI, PPTI, NWDI Wanasaba. Oh, NW Wanasaba. Ya. Kalau NW ke NWDI kan Iya. sudah banyak. Ini kalau sekarang jadi YTI, PPTI, NWDI Wanasaba. Itu 3 huruf di depan itu, YPI dan YTI. Akhirnya kenapa diubah jadi YTI gitu? Kenapa diubah antara Yayasan Tarbiyah Tarbiyah. dengan Yayasan Pendidikan Tarbiyah? Kan Yayasan. sama ya. Antara pendidikan dengan tarbiyah maknanya sama. Sama-sama pendidikan. Berarti dari segi ilmu bahasa itu dikatakan ya hiperkoret kan. Artinya bahasa yang benar dibenar-benarkan terus menjadi salah kan. Dibenar-benarkan. Iya kan. Ditambah Iya. sehingga salah. Yayasan Pendidikan Tarbiyatul Islam NWDI. Oh iya. YPTI dulu berarti. Iya. YPI apa YPTI dulu? YPTI dulu. Oh YPTI. Merubah menjadi YTI, Yayasan Iya. Tarbiyatul Islam. Oh berarti. Oh seperti itu. Pemborosan. Pemborosan. Kalau kita katakan pemborosan berarti itu hiperbola. Hiperbola, iya. Ternyata seperti itu. Iya. Sangat ini sederhana ternyata. Tapi terserah kita sebenarnya. Mau YTI, mau YPI, nggak jadi masalah. Akhirnya YTI itu gimana, Mi? Akhirnya karena kita ngambilnya Tarbiyatul Islam itu. Kan pondok pesantren kita itu kan Tarbiyatul Islam. Tarbiyatul Islam. Iya. Pondok PPTI, Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam. Tidak kita mengatakan Pondok Pesantren Pendidikan Islam. P3 jadinya. Iya. P3I. Kan? Oke. Oh, seperti itu ternyata. Tapi tidak mengubah visi misi yayasan itu sendiri. Tidak mengubah itu. Cuman berarti ini istilahnya tuh mempercantik lagi nama Sebenarnya kan yayasannya. membenarkan. Membenarkan. Ya, membenarkan nama yayasan yang dulunya orang bingung kok sudah pendidikan lagi Tarbiyah lagi. Kontroversi ternyata. Ternyata banyak yang membahas. Tahun diubah. Kalau tahun YPTI itu terbentuk itu yayasan lah gitu. Yayasan kita tuh terbentuk tahun berapa itu? Yayasan itu terbentuk tahun 2003-2004. Yayasan. Oh, berarti sebelumnya bukan. Sebelumnya Tapi pondok pesantren. Dia pondok pesantren. Sebelum pondok pesantren Lembaga pendidikan. Ya, lembaga pendidikan, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Dulu sebelumnya itu ada lembaga pendidikan PGA 4 tahun. Oh iya itu PGA itu dulu yang selalu. Ya, pada waktu saya kecil itu PGA 4 tahun. Waktu Sudah ada di ibu sini. kepala itu jadi pengurus. Wah. Nah, sama mami saya, sama almarhum mami tuan guru. Ya, itu ada namanya PGA 4 tahun. Langsung jadi sarjana itu. Nah, langsung ya PGA 4 tahun itu sebenarnya itu SMP atau sanawiyah. SMP. Oh, tapi 4 tahun. Tapi 4 tahun. PGA 4 tahun dilanjutkan dengan PGA 6 tahun nanti. 6 tahun SMA, tingkat iya, SMA. Tingkat SMA. Sehingga lahirlah nanti guru agama SD. Wajar orang langsung jadi pejabat zaman dulu. Memang sekolahnya panjang berarti dulu ya. Enggak, pendek. Kan kalau jadi guru PGA-nya. kalau enggak, PGA-nya itu. PGA 4 tahun
dilanjutkan PGA 6 tahun. Istilah PGA 6 tahun itu udah hitung 4 tahun itu. Oh, iya. Kirain 10 tahun gitu. Nah. 4 tambah 6 gitu. Nah, baru kalau mau kuliah lagi ke sarjana muda. Nah, sarjana muda inilah yang lumayan lama. Sarjana muda itu sama dengan S1 kita sekarang, 4 tahun. 4 tahun. Tapi dari segi kepegawaiannya dia golongannya rendah. Iya, kalau dia jadi pegawai negeri dia 2B. Tapi kalau S1 pegawai negeri 3A. Kan lebih tinggi 3A daripada 3A. 2B. Oh, kalau dulu sarjana itu dia cuma 2B. Sarjana muda. Sarjana muda. Istilahnya doktoral, sarjana lengkap itu 3A. Luar biasa ya. Lembaga pertama di itu tidak sini. iya. MI 1, MI 2. Oh, ternyata SDI tertua berarti. SDI itu kenapa diubah MI 1 menjadi SDI? Sebenarnya karena permintaan saya. Saya kepingin membuat SDI. Nah, ke Mami Tuan Guru. Nah, pada waktu itu Supi Jilid 1 menang. Oh. Iya kan, politik ini. Iya. Aduh. Saya enggak tim sukses. Malah saya dikatakan tim suksesnya Ali Bede waktu itu. Saya ketawa kan. Tapi enggak. Tapi enggak, saya ketawa aja karena ya kemungkinan itu faktor rekrutmen untuk pejabat saling sikut kita kan. Gitu. Nah, tapi saya ketawa saja kan gitu. Nah, jadi SDI itu permintaan saya kepada Mami Tuan Guru, kira-kira yang mana kita mau jadikan SD, bukan SDI dulu kan. Yang mana kita jadikan SD? Antara MI 1 antara dan MI 1 MI 2. MI 2. Pertimbangan Mami Tuan Guru sebagai pimpinan pondok, yang MI 1 aja lah karena dia menyendiri. Iya, kasihan. Kasihan menyendiri di sana. Tapi kasihannya sekarang kan orang paling hebat kan. Iya. Maksudnya sendiri di sana. Iya. Lebih asik sendiri. Oh. Pantes ya. Iya. Ya, kan gitu. Mantap SDI. Nah, setelah jadi SDI dapatlah lokal 3. Ruang kelas itu dapat 3 yang baru dulu. Kalau sekarang sudah tidak baru lagi kan. Iya. Ya. Sudah dari tahun. Ya, lebih besar peluang kita dapat sarpras, bukan bangunan aja, sarpras daripada madrasah. Sama dengan SMP. Saya minta maaf, bukan saya gombal. Yang namanya sekolah di yayasan kita ini berangkat dari usulan saya. Iya. SMP, SMA, SMK, SDI. Kenapa, Mi? Ya karena saya punya konsep, saya ibaratkan pondok pesantren kita ini sebuah rumah makan. Rumah makan Padang. Enak. Nah, enak. Rumah makan Padang itu kan tidak ada lauk yang tidak ada. Iya. Ada saja lauk kan. Nah, sehingga kalau orang mau masuk ke rumah makan Padang itu, mau mesen rendang ada. Mau mesen kikil ada. Mau mesen hati ada. Mau mesen pindang ada. Telur ada. Telur ada. Semua ada lauknya. Sehingga kalau orang datang ke lembaga kita semua ini, dia kepingin masuk aliyah, sudah kita siapkan. Dia mau masuk SMA, sudah kita siapkan. Misalnya datang dia ke aliyah, saya kira ada SMA di sini, oh ada, silakan masuk SMA. Nah, saya mau masuk SMK, oh ada, silakan masuk SMK. Saya mau masuk SMP, ya silakan masuk SMP.
Sekarang coba, kalau hanya ibtidaiyah ada, aliyah, sanawiyah, dan aliyah ada, dulu siswa kita ada sampai 1.000 kok. Yang 3 ini Oh, selalu di oh enggak. sama saja, tidak ada perubahannya. Waktu dia tidak ada SMP, sanawiyah itu hanya tetap aja maksimal 2-3 kelas kok. Kalau dikatakan misalnya sanawiyah itu saingannya SMP, saya katakan dia tidak bersaing kok. Memang peminatnya memang beda berarti. Ya karena rumah makan itu dia rame itu kan banyak Menunya. yang disiapkan, banyak menunya. Kalau menunya hanya teri kan orang yang senang teri aja yang datang. Iya. Kan Mau gitu. ayam Ya. gimana? Mau ayam enggak ada. Enggak ada. Kan gitu. Itu konsep saya. Mantap. Nah, sehingga oleh mami tuan guru ya kan. Dan orang di luar juga banyak kagum terhadap lembaga kita, yayasan kita. Kok semua ada. Tapi Iya, dia hanya lengkap nanya sekali. kenapa perguruan tinggi tidak bisa diwujudkan. Perguruan tinggi itu saya katakan mahal. Harus kita punya minimal satu jurusan itu katanya 5 miliar. Siapa punya uang miliar-miliar, 5 miliar di Wanasaba kan? Kan gitu. Ngeri kan? Investor. Ya investor itu kan nembelnya paling-paling 200 maksimal kan. Hah? BG. Nah, Makan. sementara kalau perguruan tinggi itu kan investasi masa depan. Tapi berarti ada cita-cita, keinginan di lubuk Ya, hati paling kalau dalam. itu menjadi kesepakatan kita, kenapa tidak? Masya Allah. Kira-kira ini Pak, untuk perguruan tinggi jurusan yang pertama kali yang akan dikeluarkan oleh yayasan kita. Jurusan yang tidak ada di Lombok. Tidak ada di Lombok. Pertambangan, ya. Rekayasa pertambangan ya, bukan teknik lagi. Luar biasa. Iya, banyak tambang di NTB. Enggak, karena kalau yang sudah ada, peminatnya nanti tidak ada. Iya. Ya juga. Mantap. Ya, Semangat yayasan. kita lihat kan pasar. Contoh saja, saya kan kemarin diminta untuk mengkomunikasikan dengan alumni SMA, SMK, aliyah oleh Kepala Dinas Depnaker. Yang kaitannya dengan alumni SMA, SMK, aliyah mau ke Jepang. Karena Depnaker provinsi sudah bekerja sama dengan Kementerian Desa. NTB dikasih jatah 2.000 orang untuk dikirim ke Jepang. untuk dikirim ke Jepang doang. Bekerja itu. Bekerja dengan dana dengan gaji minimal 17. Bismillah, daftar. Nah, seperti itu kan. Tapi harus lulusan SMA. Ya, kan orang sarjana juga lulusan SMA. Oh iya, iya. Bismillah. Tetapi laki-laki yang dicari. Nah, gitu. Jepang itu tidak mencari perempuan, yang dicari laki-laki. Kan lumayan itu Jepang untuk menambah jumlah penduduk. Nah, seperti itu. Kan bukan kita jadi penduduk Jepang, enggak. Kita bekerja di Jepang. Bekerja. Iya. Nah, contohnya seperti itu. Kita bisa apa enggak lah ya? Ini kan enggak bisa ternyata. Anak-anak ini baru disebutkan Jepang sudah ciut. Iya. Enggak, bukan dia bahasa, Pasti ada dia kalau bahasa pelatihan. Jepang. Harus bisa bahasa Jepang. Arigato. Tapi nanti di kursus dia Iya. oleh Depnaker. Kok enggak ada yang mau? Itu salah satu contoh. Padahal siap berangkat tuh berarti kemarin programnya Iya, Depnaker. dia kan dites nanti. Oh, dites. Dites. Nah, jurusannya apa? Kan gitu. Formasinya di Jepang berapa? Kan itu dites. Tapi kan
lumayan 2.000 anak NTB yang Iya. ini saya tanya berapa sudah daftar, belum 500. Ish, kok bisa-bisanya Kan masih nggak ada yang minat? Kan masih wajar kan. Pasti ada batasan usia, Pak. Iya, pasti batasan usia. Gitu. Tapi yang sudah sertifikasi jangan mikirkan Jepang lah. Jangan memikirkan Jepang, Pak. Ya, jangan, Pak. Biar anak-anak kita aja lah kan gitu. Yang muda yang berkelana, yang tua, Soalnya banyak yang nangis nanti kalau yang tua itu. iya. Ada anaknya nangis, Anaknya. ada istrinya nangis. Nah, itu. Apalagi, Ini tentang kembali ke program pendidikan. ya, Untuk semisal ini, ada, kalau kemarin kan memang ada dia akhirnya di pas perpisahan itu dikasih siswa-siswa berprestasi kemarin Iya. itu, yang kita SMP. Apakah itu akan tetap gitu? selama ada uang, iya. Selama ada uang. Ya namanya Iya, yayasan maksudnya- itu, namanya yayasan itu, ini kan bukan negara yayasan. Kalau negara kan wajib ada uang. Dan Iya. mungkin tidak akan ada uang. Kalau yayasan kan bisa saja uang tidak ada, Bisa ada. bisa saja uang ada. Kenapa pertama kali kita berikan kemarin? Kan itu pertama kali ya, Iya, pertama kali. karena ada hasil MBG. MBG. Iya. Jadi yayasan itu kan punya MBG. Itu kan. Ya. Hasilnya itu kan sebagian kecil diberikan kepada anak-anak yang berprestasi. Anak-anak yang berprestasi. Diberikan kepada panitia untuk nambah biaya perpisahan. Perpisahan. Nah, Kalau ada itu. guru berprestasi enggak apa-apa. Tapi kriteria guru berprestasi itu gimana? Dia ikut lomba guru atau Kan ada gimana? piagam. Oh, dia ikut, maksudnya Contoh kegiatannya guru itu. berprestasi. Kalau sudah misalnya menciptakan buku. Ya namanya guru. Kalau- Iya kan? Iya. Itu guru berprestasi. Ya namanya orang berprestasi. Kalau yang diciptakan modul itu Ciptakan modul oke. Tetapi modulnya jangan hanya satu. Iya, maksudnya kalau punya modul dan dipakai oleh banyak Oleh guru. banyak guru silakan. Itu salah satu. Tapi kan? harus ada bukti ya. Nah, kemudian ada paling tidak nanti ada rekomendasi dari kepala sekolah. Tapi sepertinya bagus itu. Iya, saya Kalau saya setiap dukung. tahun kepala sekolah memberikan yang reward lah untuk misal guru yang selalu tepat waktu. Mungkin. Ya, saya dukung itu. Nanti kepala sekolah minta dana stimulus dari yayasan, saya dukung kok. Mungkin nanti pada waktu perayaan Hari Guru. Nah, itu Nah, itu kan. Di sana kita munculkan guru-guru berprestasi. di masing-masing Masing-masing lembaga. lembaga, guru-guru idola anak-anak. Kan gitu. Iya. Tapi tendeknya juga, Pak. Tekniknya susah juga kan. Kalau tekniknya biasanya 1-2 orang ya. Iya, Nggak ada saingannya kalau teknik ini. teknik satu yayasan. Kalau teknik untuk satu yayasan, oke. Yeay, tendik jaya-jaya. Nah, ya artinya kita cari teknik yang terbaik di yayasan ini kan. Tapi oh iya. Iya, semoga itu bisa menjadi program tetap lah. Kemarin itu kan sebenarnya saya ngusul di bendahara itu, di Pak Haji Muhammad, coba amplopkan mana-mana 100 saja anak-anak itu kan. Iya. Tapi Banyak. Pak Haji Muhammad kan mengatakan malu 100. Alhamdulillah kan. Tingkat Kan yayasan. saya ngemis masalahnya bagian pendidikan. Mungkin bisa dialokasikan setiap tahunnya.
teng teng teng. Makanya kan saya ngemis di bagian pendidikan ke bendahara. Malu kalau 100, paling tidak 250. Ya alhamdulillah. Ya kalau misal kalau dia juaranya kabupaten segini, provinsi segini, gitu. Nasional apalagi internasional. Ya karena terus terang aja kan kalau kita lihat belum ada juara provinsi. Iya. Belum Selalu ada itu. cuman sampai kabupaten aja. Kayak kemarin saya hadiri perpisahan SD 3 Pancor. Ada satu orang kelas 1 Salah satu. piala apa namanya? Ya yang dikalungkan itu kan Medali. medalinya itu lebih 10 saya lihat. Masya Allah. Sampai bungkuk udah gini. Juara 3 tingkat nasional, juara 2 tingkat nasional, juara 1 tingkat nasional, juara 2 tingkat UNRAM, juara 2 tingkat UNESA, kemudian Olimpiade Matematika tingkat provinsi juara 2. Terus hitung-hitung, oh dia aja dapat piagam, dapat piala segitu kan, dapat medali. Jenius sekali. Luar biasa. Itu anak SD kelas 1 loh. Kelas 1. Ya. Kelas 1 sudah pialanya segitu. Karena setiap lomba olimpiade yang dilakukan oleh perguruan tinggi dia ikuti. Biaya sendiri, bukan biaya sekolah. Nah, setelah dia juara, sekolah memberikan stimulan. Apakah kemarin saya lihat apakah 500 dikasih anak itu yang 10 medali. 10 medali. Oh, luar biasa. Sampai semua orang tua anak kelas 6 kagum-kagum. Iya, Gitu kan. luar biasa. Kelas 1 10 Itu medali. anak guru itu. Bukan anak pejabat. Nah, termasuklah cucu saya kemarin hanya dia tidak dapat di Brawijaya itu dia dapat juara 2 tingkat provinsi Olimpiade Matematika untuk yang kelas 2 SD. Nah, dibawa oleh ibu bapaknya ke Brawijaya kemarin itu sambil dia nengok keluarganya di Probolinggo. Luar Kan biasa. gitu. Tapi tidak dapat juara di Brawijaya kan. Tapi itu udah luar biasa. Umuran anak kelas 2 lagi. Oh, gitu. Kalau Olimpiade saya lihat matematika. mungkin otaknya matematika, nah itu tetapi oleh kepala sekolahnya mengatakan pandai juga dia bercerita katanya. Ah, ikut mendongeng berarti. Ya dongeng di kelas itu kan. Jadi seperti itu. Nah, sehingga kalau saya anak yang dapat prestasi apapun dia, jangan hanya akademik, yang non akademik misalnya dia bisa menjadi juara kabupaten atau juara provinsi lari, ya kita berikan apresiasi. Iya betul. Ya, semuanya gitu. Kayak Zohri itu kan kalau pas belajar kan ngantuk terus ya. Iya. Zohri juara lari dunia itu Iya, kan. juara lari. Tapi Dari kalau Mas disuruh Bagi. lari, wah luar biasa kan. Dunia. Nah, itu orang KLU kan, Oh, bukan Mas Bagi. orang pemenang. Oh, pantas dia menang terus. Ternyata Jadi- orang pemenang. Jadi itu kalau ditanya tentang pelajaran tidak bisa apa-apa Zohri. Oh. Itu ukurannya. Karena saya tanya gurunya dia kan siswa SMA 2 Mataram. Oh, SMA 2 Mataram. Ya. Tapi kalau disuruh lari, seharinya mau dia. Memang Ya memang bagiannya lari sudah. iya. Dan itu kita apresiasi. Bakat anak itu memang banyak yang terpendam. Nah, tidak semua orang pintar itu menghasilkan uang banyak.
Tidak semua orang pintar menghasilkan uang banyak. Iya kan? Banyak orang yang tidak pinter, hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Contoh, Zuhri tadi itu kan. Iya. Sudah berapa miliar dia punya uang kan? Gara-gara lari. Iya, tapi dia menekuni di situ. Intinya Ya, yang penting kontinuitas. kontinu. Ya, istilah kita itu apa ya? Istiqomah. Istiqomah. Betul sekali. Ya, kalau kita Istiqomah, istiqomah, istiqomah. ya silakan. Pasti ada aja yang kita akan dapatkan. Bismillah, semangat. Bapak Ibu guru. Ayo kita istiqomah. Ini luar biasa. Sudah hampir menuju ke ujungnya kita ini ternyata Tidak terasa ya? tidak terasa. Oh, hampir 1 jam. Iya, cuman 1 jam harusnya. Terakhir deh, Oh, terakhir. terakhir. Kalau saya tidak jadi masalah, tak mungkin penyiapan pertanyaannya yang susah kan. Jadi udah karena tanpa bertanya pun akhirnya nyambung terus deh. Alhamdulillah, luar biasa. Terakhir, Nah, harapan Bapak terhadap lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan yayasan. harapan saya sangat ingin melihat semua lembaga ini menjadi contoh minimal di Kecamatan Wonosaba. Menjadi contoh. Contoh yang baik, Contoh yang baik. jangan contoh yang tidak baik. Contoh yang baik. Satu sudah kita buktikan, SDI itu sudah menjadi contoh di Kecamatan Wonosaba Iya, betul. yang baik. Iya. Karena saya melihat sejak di kabupaten yang mewakili Kecamatan Wonosaba itu kan hanya SDI, Olimpiade, yang lain dan lain sebagainya. Nah, sehingga tanpa dia mencari siswa pun sudah banyak siswanya sekarang. Seleksi. Nah, seleksi itu seleksi alam. Sama dengan SD 3 Pancong. Tadi mulai membuka penerimaan siswa baru. Sudah 112 yang daftar. Wah. Baru 1 hari. 1 hari. Yang diterima 96. Pendaftaran itu sampai hari Sabtu. Oh, hari pertama sudah segitu. Nah, mungkin dia bisa sampai 200 lah kan. Tapi yang dia dikasih kuota sama kabupaten kan 96. Memang segitu aja dari dulu kan. Nah, jadi kalau kita lihat, mau melihat orang mencari sekolah kita, madrasah kita, jadilah madrasah sekolah yang terbaik. Minimal di kecamatan kita. Bagaimana cara kita menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang baik? Pertama kali kita lakukan harus disiplin. Baru yang lain-lainnya. Saya senang melihat kepala sekolah datang pagi sebelum bel. Saya senang melihat Bapak Ibu guru datang pagi. Saya senang melihat Bapak Ibu guru itu tepat waktu ngajar, tepat waktu keluar. Itu saya senang. Iya. Nah, apapun yang dikerjakan di dalam kelas, bentar dulu, tidak usah dipaksakan. Kalau mereka belum mampu melakukan yang terbaik, baru kita berikan pemahaman. Gitu kan. Tetapi dengan niat dia disiplinnya bagus, saya sudah senang. Jangan ya kita dikibuli. Jangan pengurus yayasan dianggap orang yang harus ditakuti. Saya tidak senang yang begitu. Pengurus yayasan itu dengan konsep dia yang kepingin melihat semua lembaga maju, dia tekankan disiplin. Nah, jangan sampai kepala sekolah dan Bapak Ibu guru itu sepakat untuk
ya apa namanya Mengelabui. mengelabui atau melawan pengurus yayasan yang kepingin melihat lembaga itu Lembaga itu maju. maju. Gitu kan. Itu keinginan kita sebenarnya. Dan dari dulu seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang nggak usah kita jauh-jauh melihat SDI kan. Alhamdulillah juga saya di Pancor menjadi ketua komite SD3 Pancor itu. Sudah dari tahun 96. Saya jadi ketua sampai sekarang tidak mau diganti. Ya. Nah itu membuktikan bahwa orang disiplin itu pasti sudah akan lebih baik dari orang yang tidak disiplin. Pasti. Itu. Nah, baru kita mulai ke kreativitas. Branding sekolah. Ya, kan? Membentuk branding sekolah yang dikenal. Sekolah Mantap. itu dikenal sama orang dengan brandnya satu aja. Kalau saya brandnya disiplin dan kreativitas itu sehingga nanti kreativitas itu memunculkan banyak kegiatan-kegiatan di ekstrakurikuler. Iya, kalau di sekolah. Salah satu contoh, saya dulu guru SMA 2 Selong. Pada waktu berdirinya tahun 2003, 91, ya. Pada tahun 91, SMA 2 Selong itu dari segi penerimaan kepada masyarakat sangat kurang karena dia baru muncul. Dia kalah sama sekolah-sekolah swasta. Sama sekolah kalah sama SMA Sukamulia. SMA 2 Selong tuh. SMA 1 Sukamulia. Iya, kalah sama SMA 1 Mas Bang. Apalagi SMA 1 Selong. Selong. Iya. Kalah sama dia dengan SMA 1 Labuan Haji, dulunya SMA 3 Selong. Apa yang kami lakukan bersama Bapak dan Ibu Kepala Sekolah waktu itu? Yang kami lakukan itu kami tidak memaksa anak ini untuk menjadi juara Olimpiade, enggak. Karena sudah kalah kita dengan SMA 1, kalah dengan SMA Mas Bagi, kalah dengan SMA Terara, kalah sama SMA Aimal, udah kalah sudah kita itu. Iya. Yang kami lakukan itu kami melihat potensi anak. Anak ini kan anak nakal-nakal. Iya, saya katakan anak nakal-nakal awalnya. Nah, sehingga brand kami itu olahraga. Ekstrakurikuler brand kami. Kami akan menjadi juara olahraga apapun. Mulai dari Basket. yang sederhana, bukan. Oh, bukan. Gerak jalan. Gerak jalan. Oh, ternyata gerak jalan. Mulai Oh, dari di gerak sekolah. jalan. Berarti jalan ekstrakurikuler. Ya waktu itu. Duduk. Mulai gerak jalan. Setiap tanggal 17 kita latihan. Juara gerak jalan diumumkan di pendopo kan. Iya. Nah, kan SMA 2 Selong juara 1 gerak jalan cepat putra. Nah, kan sudah muncul SMA 2 Selongnya. Terus pertandingan sepak bola. Kita keluarkan anak-anak yang Jago. jago-jago yang kakinya kuat-kuat itu kan. Tahu-tahu kita dapat final dan juara. Basket, lah kita lakukan itu juga. Voli, iya. Sehingga rata-rata olahraga itu SMA 2 minimal paling tidak dia runner up. Pada waktu itu di Kabupaten Lombok Timur. Alumni. Nah, jadi seperti itu sehingga
SMA 2 itu dikenal. Muncullah anak-anak yang pintar mau masuk SMA 2. Kan gitu. Sehingga kita mulai melakukan pembinaan di Olimpiade Iya. dan penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah itu sampai berturut-turut SMA 2 yang dapat juara di tingkat nasional. Iya, memang sampai sekarang pun masih itu. Termasuklah pengurus yang bidang ekonomi. Mbak Itriah itu pernah ke Jakarta gara-gara karya ilmiah. Ya, SMA 2. Murid saya kan. Eka jalur undangan masuk masuk Universitas Negeri Malang, yang IKIP Malang. Terus adiknya ibu kepala SMA 2 juga. Banyak teman. Nah, jadi itu kita lakukan. Nah, sekarang SMA 2 itu kan sudah berubah mindset ya kan. Dia sudah tidak lagi fokus pada olahraga, tapi fokus juga pada akademik. Sehingga banyak juga yang dapat juara di Olimpiade itu. Iya, banyak. Nah, jadi itu saya keluar dari SMA 2 2004. Iya, 2004 saya keluar karena 2004 saya jadi kepala SMA Suela itu. Nah, kemudian 2006 Labuan Haji pada sekolah, 2009 saya jadi pengawas SMA. Dan akhirnya di dinas. Akhirnya tahun 2020 saya jadi KCD Lombok Timur membawahi SMA, SMK, SLB. Akhir tahun 2020 saya jadi kepala bidang SMA. Kepala bidang SMA. 2025 saya pensiun. Luar biasa yayasan ini. Jadi punya pengurus yang jadi seperti itulah. Nah, alhamdulillah dengan kita membangun sekolah bukan madrasah. Kalau madrasah dari dulu dia kan, kenapa madrasah selalu kita bangun dari dulu? Karena pengurusnya orang-orang madrasah, orang-orang Kementerian Agama yang dulu. Misalnya Mami Tuan Guru, Kepala Gua Kecamatan Naimel. Kemudian mertuanya Ibu Kepala kasih pendidikan di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Nah, kalau dulu istilahnya yang tanda tangan ijazah MI itu beliau Lombok Timur. Gitu. Bukan kepala sekolah berarti kalau itu. Beliau tanda tangan. Kalau ada namanya Pemahrim BA, beliau udah itu kan. Pemahrim. Iya, Lombok Timur. Dia tanda tangani. Nah, kemudian mami saya hanya beliau sendirian di Dikbud kan. Makanya karena beliau sendirian, beliau ya membangun TK. TK. Ya. Belakangan berarti TK. Belakangan TK, kepala sekolah TK pertama Haji Habib Ridhoah kan gitu. Iya. Ya seperti itu ya. Nah, 2023-24 kita membangun SMA dan SMP satu paket. 2003, 2024. 2003-2004. Oh. Nah, kita membangun SMA sama SMP. SMP kepalanya Pak Haji Muhammad. Iya. SMA kepalanya saya. Oh. Nah, waktu itu SMA MBI itu pertama. Tapi saya usulkan di dinas, Dikbud, tidak boleh ada satu orang dua tempatnya jadi kepala.
Oh, gitu. Iya. Nah, sehingga saya diganti oleh Haji Zainul Hamdi SMA. Iya. Saya ketua yayasan malah naik. Oh, pernah Gitu, jadi ketua iya. yayasan. Oh, Iya. waktu itu Suami masih kecil. beliau jadi staf sekretaris saya waktu itu. Oh, ternyata SMP SMA ini 2003. 2004. 2004. 2003, 2000, 2004. kirain 2006. 2000 ya lulusannya 2006 ya. Oh, berarti salah kita di usia. Berarti SMP ini usianya 22. SMK itu belakangan setahun. Iya. 2005. 2004 2005 SMK itu. Kepalanya langsung. Kepalanya langsung Haji Nasri Zen. Oh, Haji Nazri dulu. Nah, Kirain. itu pada waktu saya jadi pengawas kali itu dah. Pengawas, iya. Akreditasinya. Panjang. Nah, itu. Nah, sehingga sekolah itu boleh saya katakan saya bersama teman-teman yang pengurus sekarang itu yang rata-rata yang jadi guru di sekolah, bukan guru di madrasah. Haji Hamdi, Haji Muhammad, Iya. kan gitu. Kemudian Mi Apis, Kalim Uyung nggak ikut dia. Nah, Tuan Guru juga nggak ikut, dia di madrasah itu. Nah itu, kalau itu tidak bisa kita wujudkan, maka kasihan anak-anak jamaah. Di mana dia mau ngajar. Kalau hanya 4 lembaga ini, Iya. kan tidak ada guru SMP, tidak ada guru SMA, Iya. tidak ada guru SMK. Iya kan? Iya, iya. Tidak ada guru SDI. Hanya 4 ini misalnya. Dan siswanya itu aja kan jumlahnya. Berarti justru sekarang lebih meningkat untuk jumlah siswa Kalau di saya katakan bukan lebih yayasan. meningkat, 2 kali lipat. 2 kali lipat. Misalnya sanawiyah sebelum SMP 3 lokal diterima. Untuk kelas siswa baru. Ya, siswa baru. Sekarang juga kan tetap 3 kelas. Iya, 3, 2, 3. Iya, tidak diganggu oleh SMP kan. Iya. SMP berapa lokal? 3, 2. 2 sampai 3. Ya, Maksimal 3. 3. Dari mana siswa yang 3 ini? Sementara sanawiyah juga Iya. dapat 3. Berarti kita dapat 6 6 kelas. untuk Dari 3 menjadi 6 kan. Sama dengan SMA, SMK. Aliyah ya gitu-gitu aja kan. 2 atau 3. 2 atau kelas. 3. SMA 3. SMK 2. 2 biasa. Berarti kan 3, 8 rombel. Iya. Iya. Daripada kita pertahankan aliyah saja hanya 3 rombel kan. Yang 5 itu dari mana kan? Iya. Itu pemikiran saya. Kasihan. Kalau saya kan tidak perlu dikasihani udah. Karena sudah jadi PNS. Tidak perlu saya ngabdi di sini. Karena saya juga tidak alumni pondok. Satu-satunya pengurus pondok yang tidak ada alumni pondok mungkin saya. Keluar semua. Saya di dalam negeri semua kan saya. SD saya SD negeri. SMP saya SMP negeri. SMA saya SMA negeri. Kuliah saya universitas negeri. Luar biasa. Gitu kan. SD saya SD contoh, SD 3 Wanasaba. Oh, SD 3 Wanasaba. Iya, itu kan dulu zaman saya dikatakan SD contoh kan. Karena itu SD terbaik di Wanasaba. Zaman itu. Saya tahun 79, 80 tamat. Tamat. Iya. Tamat. Berarti
SD 3 tua sekali. Umurnya sudah senior SD 3. Nah, terus SMP saya SMP Aimel yang sekarang SMP 1. Dulu SMP Aimel namanya kan. Tanpa nomor. Karena hanya satu-satunya di Kecamatan Aimel. Iya. SMA saya SMA 1 Selong. SMA 1 Selong. Saya pindah ke SMA 2 Mataram. Baru saya Luar masuk biasa. jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unram. Oh, bahasa Indonesia ternyata Ya. jurusannya. Kemudian saya ngajar, saya PNS, saya kepala sekolah, saya pengawas. Pas waktu jadi pengawas saya S2 di Singaraja Bali di Uniksa. Oh. S2-nya di Bali. Ya di Singaraja. Nah seperti itu pendidikan saya. Nah, tapi walaupun saya tidak alumni, tidak abituren di pondok ini atau di NWDI atau NW, saya mungkin orang yang paling keras menanamkan agar sekolah kita, madrasah kita harus lebih baik. Ya, tidak kalah saing lah. Tidak kalah saing dengan Sekolah-sekolah lain. Makanya Pak Sekretaris, suaminya Ibu Kepala itu, kalau ngundang saya, kalau rapat jam 8, jam 9 mulai, saya diundang jam 9, bukan jam 8. Pesertanya yang diundang jam 8. Ya, karena beliau takut pas saya datang jam 8. Ngomel-ngomeli beliau. Karena pesertanya datangnya jam setengah 9, jam 9. Nah, jadi Selalu salah ya. sehingga beliau katakan undangannya jam 8, tapi saya minta kakak datang jam 9. Ya, beliau selalu mengatakan begitu. Oh, berarti memang disampaikan jam Ya, asli undangannya. ya. Tapi sering ada yang belakangan Karena juga. selalu dah mulainya jam 9 masalahnya. Iya. Nah, yang begitu saya tidak senang. Kalau undangan itu jam 8, kalau saya, ya kita harus ke jam 8. Kembali disiplin itu. Nah, kembali ke disiplin itu kayak tadi. Saya berdoa dari rumah mudah-mudahan tidak sepi. Kan gitu. Saya diundang jam 2, jam 14 kan. Iya. Saya datang jam 2 kurang 15. Iya. Ya sebenarnya saya datang Capi Wanasaba itu jam 1. Ya, tapi saya istirahat sebentar, saya lihat tinggal 20 menit baru saya berangkat ke sini. Nah, saya sangat menghargai waktu, Betul, sehingga apapun yang kita harus kerjakan sesuai dengan waktu itu. Walaupun misalnya pekerjaan itu bisa kita selesaikan walaupun kita terlambat. Iya. Tapi saya lebih senang pekerjaan itu selesai tepat waktu dan kita datang tepat waktu. Betul. Jangan menyia-nyiakan waktu. Nah, kalau kita Berharga menyanyiakan waktu itu dua kemungkinan. Kasihan kepala sekolah. Iya. Contoh, kita mau selesai jam 12. Kita undang jam 9. Tapi kita mulai jam 10. Selesainya jam 1, jam 2. Iya. Kan harus makan gitu. Biaya keluar. Iya, itu. Kan itu. Target misalnya kepala sekolah sampai jam 12. Karena jam 12 itu tidak akan makan kalau sampai jam 12. Iya, Itu aturannya kan. Iya, aturan untuk makan. Ya, tapi kalau lebih jam 12 kita harus makan. Biaya lagi keluar kan. Nah, itu yang harus kita anukan. Makanya sering saya katakan kalau rapat itu jam berapa mulai jam 8. Tapi tidak usah datang jam 9, jam 8. Jam 9 aja datang. Pertanyaan saya sama Pak Sekretaris, makan apa enggak? Itu kan. Karena sudah ngaret kan. Iya. Kalau jam 8 mulai kita selesai jam 12. Jam 12. Katanya. Kalau jam 9 mulai kita selesai jam 1. Makan apa enggak? Enggak. Cukup sampai jam 12 kalau gitu.
Berarti tidak maksimal nih berarti kegiatan. Ya, dimaksimalkan aja. Iya. Ya, maksudnya akhirnya jauh lebih dipendekkan, disingkat gitu. Makanya Takutnya nanti ada yang tidak tersampaikan. itu dimaksimalkan. Dimas- Sehingga tidak perlu berlama-lama nyampaikan apa-apa. To the point. Terima Ya? kasih. Oh ya. Terima kasih banyak. Untuk Iya. hari ini luar biasa sekali, banyak ilmu baru yang kita dapatkan. Tangan yang mulia. Ya, alhamdulillah. Ya, luar biasa. Ya. Akhirnya kita bisa mengenal langsung sosok Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Tarbiyatul Islam Indonesia Nasabah. Walaupun sebenarnya masih sangat kurang ya. Ya, semoga episode-episode berikutnya kita bisa lebih ke personalnya mungkin nanti. Oh iya. Semoga diberikan ya. kesempatan. Terakhir saya ngomong, saya minta podcast ini tetap ya jalan, tetap hidup, karena kami di Dikbud Provinsi itu selalu menganjurkan agar SMA, SMK, SLB itu harus memiliki podcast. Podcast. Kemudian yang kedua, minta tolong agar yang diwawancarai di podcast itu utamakan dulu dari dalam. Mulai dari ketua pembina, pengurus, nanti pengawas, bagaimana konsep pengawas terhadap yayasan kita yang diawasi. Nah, kemudian nanti ya termasuk kepala-kepala sekolah yang berhasil. Nah, gitu kan. Nah, jadi seperti itu sehingga nanti SMP ini bisa dikenal. Amin. Utamakan yang MI dan SD. Bila perlu undang SD negeri kepala sekolahnya, silahkan diwawancarai. Itu kan dalam rangka sosialisasi deh. Oh iya. Bisa ya. Ya, kenapa enggak kan? Kenapa tidak kita Kalau buat mereka kesini, tertarik, ya? kepala sekolahnya kan bisa mengumumkan di anaknya yang tamat kan. Kalau di SMP NW itu begini-begini kan susah kan. Saya dulu jadi ketua panitia penerimaan mahasiswa baru STKIP. Saya ditanya sama Pak Ketua, apa yang dilakukan? Saya tidak akan mengkampanyekan STKIP, saya katakan. Itu kaget. Berikan saya uang 10 juta, saya katakan. Untuk apa? Saya mau ngamplopkan kepala sekolah yang besar itu 100, sekolah yang kecil itu 50, SMA, SMK, negeri, swasta. Setelah saya ngasih amplop nanti, saya berkunjung, saya minta dia setiap upacara sebut STKIP. Ya, daripada saya kesana aja sekali kok. Kan gitu. Hah? Oh iya. Oh iklan, kita iklan berbayar gitu. Iya. Ya dengan kita kasih di amplop kan tetap dia ingat kan. Sama dengan ini podcast ini. Undang kepala-kepala SD, MI, enggak apa-apa, MI Sophia diundang. MI Enggak, ini diundang. konsep amplopnya yang ini, Pak. Enggak usah pakai amplop, enggak usah pakai ini aja. Ini Kan? konsep amplopnya ini. Nah, hanya nyiapkan kopi aja mungkin kan. Podcast ini bisa Bisa. jadi menaikkan nama sekolah, branding sekolah. Bisa menaikkan nama sekolah kalau kepala sekolah yang diundang kepala SD dan MI. Karena lewat kepala sekolah SD dan MI itu mereka bercerita di sekolahnya. Kan itu. Nah, kan biasanya orang yang didengar ceritanya sama anak-anak itu kan kepala sekolah dan gurunya. Orang tuanya kan tidak didengar. Iya. Biasa
Kan gitu. Biasanya guru. Kalau anak SD itu Anak memang SD gurunya kan ini. gurunya. Itu aja mungkin ya. Iya. Ya. Jadi statement saya terakhir, kita harus disiplin. Betul. Dan disiplin itu harus kita istiqomahkan. Istiqomah. Jangan kita kendor. Jangan kendor. Gitu kan. Nah. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oh wabarakatuh. iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mi. Iya. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan podcast episode comeback kita. Jangan lupa follow akun di bawah dan don't forget to like, comment, and subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.